Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, untuk acara kita selanjutnya, sambutan dari Ketua DPP Kamang Sayur, Bapak Mufti Hamka Hasan. Kepada Bapak Mufti Hamka Hasan disilakan. Sigaret, anak kecabut. Yuk. Lalagon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD Kabupaten Tegal, rekan-rekan dari DPD Pusat dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat IKKS. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Saya diminta untuk memberikan sepatah dua kata secara mendadak. Namun mungkin alangkah baiknya saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa di antara pengurus pusat kita, Sekretaris Jenderal kita yaitu Umi Ibunda dari Alfa Waliza sedang sakit dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Bekasi. Mohon kesediaan ibu dan bapak-bapak untuk menjaga doa agar beliau sehat dan bisa pulih kembali. Berikutnya saya mengimbau para bapak dan ibu, marilah kita sejenak dengan cinta pada saudara-saudara kita dan terkena musibah bencana alam di Sumatera Barat baru-baru ini. Untuk itu, saya mohon kita sama-sama sejenak dengan kita dengan mengucapkan Al-Fatihah. Kita mulai. Selesai, dan tentu ucapan terima kasih kepada jajaran DPD Kabupaten Tegal yang bersama dengan kantor DPD untuk istilahnya mengurangi apa yang diminta oleh saudara-saudara kami akibat bencana alam di Sumatera. Saya ingin menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus IKKS Jabodetabek, terutama kepada Saudara Edwin yang telah melakukan kerja keras sehingga kesatuan dari IKKS ini tak terpelihara. Seperti yang diimbau atau diucapkan tadi bahwa dengan adanya penghubungan dari yaitu pemuda-pemudi Kamang Sayur, berarti dinamika maupun perkembangan yang dilakukan oleh teman-teman saudara kita di Kamang Sayur tidak henti-hentinya dan menuju kepada sesuatu kesatuan untuk menegakkan negara kita, negara Kamang, negara kita sekali. Saya ingin menyampaikan bahwa dari DPP kami memang bekerja secara remote atau kita jarang berkumpul, namun kami tetap berkomunikasi satu dan lain, dan memang tidak mudah untuk kita berkumpul, apalagi kegiatan atau kesibukan kita orang Kamang ini banyak dirantau. Namun dengan adanya gairah dan semangat dari pemuda-pemudi dari Kamang, insya Allah bisa terwujud satu kesatuan yang kita harapkan. Dan di sini kita juga melihat perkembangan yang terjadi dengan Kamang yang banyak kerjasama antara IKKS dan kantor Balai Negara sangat erat. IKKS juga memberikan masukan-masukan yang sangat kondusif dan berarti untuk pembangunan negara. Untuk itu, salah satu yang mungkin saya sebagai ketua umum IKKS mengimbau kepada pemuda-pemudi, berilah masukan-masukan ini. Dengan berkumpul dan masukan ini, kembali nanti apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri itu adalah untuk keluarga Kamang juga.
Dan saya juga akan mengakhiri pidato singkat ini dan ucapkan terima kasih kembali kepada jajaran DPD Kabupaten Agam yang hari ini dihadiri oleh ketua langsung yang ikut memberikan dukungan pada kesatuan kita. Mari kita harus semangat, dan para pengemudi saya sarankan betul kalianlah yang istilahnya akan meluruskan kesatuan dari kesatuan kita di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mufti Hasan selaku penasehat dan juga Ketua DPP Kamang Sanjo Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Fadil Ja'far Sultan Saidi. Kepada Bapak, pada Ustadz disilakan. Wala nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula kita masih dalam keadaan Islam dan iman. Dan mudah-mudahan kelak kita menghadap Allah dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan pada baginda kita wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat ini tercurahkan untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, wattabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, dan untuk pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini suatu kebanggaan untuk kita semuanya, terkhusus untuk saya pribadi. Setelah saya dihubungi Ustaz Arif Salman, beliau ini kerabat karib semasa di Mesir, Jalan Sarah Syarif, dan beliau ini asli orang Tamang. Beliau ini salah satu orang yang mengharumkan nama Tamang Pak di Mesir, yang begitu sesosok pemuda yang sangat bersemangat. Insya Allah ketika satu angkatan itu yang masih berjumpa kami di Mesir itu, insya Allah mereka itu kenal dengan beliau. Belum berikan kabar bahwasanya Bang karena Ustaz Arif itu kalau untuk di Mesir itu senior, tapi untuk umur masih di bawah kami. Bang, di hari Ahad laya Bang kosong, baru diadu acara mengisi tausiah di keluarga besar Kamang. Sebenarnya kalau mengisi adu acara pasti ada acara. Di Mandana adu acara mengisi di keluarga besar Kamang. Tadi sama-sama Bang. Ambogo asli orang Pulau Putih Pak. Tapi diundang di Kamang itu adu Rasul Mahmed yang sangat luar biasa. Disatukan dengan darah Minang. Nah ini yang membuat nama gue Ambogo ada suatu acara Ambo batalkan untuk menghadiri, untuk memberikan berbagi sharing ilmu. Ada pepatah mengatakan
tidak kenal maka tak sayang. Sebelumnya bingung memasuk ke topik awal pembahasan akan kami mengenalkan diri Ambo secara pribadi. Namun Kak Ambo Fadli Jafar itu mampiat nama orang lebar Jailani Farida, supaya nama pun tidak pernah sedetik pun tidak akan pernah hilang di hati kami. Lahir di Lampung. Di Lampung itu 99% di kampung kami itu orang Jawa. Makanya aku santai orang Jawa. Alhamdulillah. Pendidikan dulu alhamdulillah mondok menyantren di Jawa Timur, tepatnya di Gontor. Aduh, di Gontor. Karena di apa Ambo udah aku alumni 83, terinspirasi dari beliau, dan ayahku mengatakan, karena itu kami sekolahan ke Gontor, mungkin di alasan J, Gontor pun terlahirkan dari Sumatera Barat, dari Padang Panjang Pak Bawalik. Pendiri Gontor itu Kiai Haji Imam Zarkasi, beliau itu lulusan dari Bawalik. Gontor dilahirkan tahun 26, berarti tahun sekian beliau itu membawa misi paling tidak visi misi orang-orang awak nanti ditanamkan di Gontor tersebut. Makanya banyak orang mengejek Gontor itu pondok orang Muhammadiyah, tapi orang Muhammadiyah mengejek Gontor itu pondok ilmu. Dia bingung Pak. Nah, aku itu yang saya menyayangkan mengejek Gontor itu pondok ahli syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini tidak mengurangi keikhlasan dan perjuangan keistiqomahan guru-guru kami yang ada di sana. Di banyak filosof tentang Minangkabau nganibau ke Gontor dan diterapkan di Gontor. Dan alhamdulillah setelah lulus dari Gontor sempat mengajar dulu di Padang Panjang, di perguruan tinggi, pondok modern Nurul Ikhlas, dan pimpinan pondok itu lulusan Gontor itu balik-balik ke Gontor. Dan alhamdulillah iseng-iseng mencubu-cubu ikut beasiswa ke Mesir. Qadar Allah izinkan untuk lulus ke Mesir. Alhamdulillah. Kenapa? Karena satu prinsip di Ambo dulu. Kalau untuk hafal Quran sangat minim dibanding kawan-kawan yang lain. Aku 30 juz, 20 juz, 55 kali juz, 5 juz minimal. Awak 2 juz yang hafal gitu. Masih jauh. Di prinsip keyakinan Ambo, ridho Allah itu Allah titipkan kepada ridho kedua orang tua, terutama ridho seorang ibu terhadap anaknya. Dan itulah ridho orang lain. Masya Allah, ternyata Allah berikan izin, beri kesempatan untuk menimba ilmu ke Mesir. Nggak tahunya di Mesir waktu subuh di berapa banyak orang, dan alhamdulillah orang Sumatera Barat itu mempunyai satu gedung sampai pada tinggi satu-satunya seluruh provinsi yang mempunyai gedung. Satu gedung itu hanyalah Sumatera Barat. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sampai situ lah baru aku mana tuh biar tidak terlalu tegang Pak. Menjadi silaturahim. Engkau
yang mana suatu hal yang penting. Bahkan kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa dari Rasulullah yang ingin dibukakan pintu rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, yang dimaksud dipanjangkan umur tersebut adalah diberikan kesehatan oleh Allah, satu kuncinya falyasir rahimah, maka ikatlah yang namanya tali silaturahim. Apalagi fenomena yang mana akhir-akhir ini kita lihat yang sangat menyedihkan hati. Beberapa orang Islam ini kita itu selalu diadu domba. Beberapa potongan-potongan video disebar sehingga memancing amarah. Begitu pula yang satunya lagi saling memotong video, disebarlah, dia sedang fitnah Pak. Yang cie jangannya musik itu halal, dan cie musik itu halal. Didoakan semua mudah-mudahan orang yang menghalalkan musik dimatikan, ustaz-ustaz menghalalkan musik dimatikan bersama orang-orang yang mendengarkan musik. Padahal kalau saya lihat dari video fullnya tidak mau itu loh. Ini menerangkan. Dan begitu pula kan mengecek menghalalkan musik, padahal tak ada ngecek menghalalkan musik. Melainkan apa? Dari beberapa pendapat ulama ada yang memuliakan, asalkan tidak menjerumuskan ke dalam syahwat. Itu menerangkan. Ada yang menerangkan bahwasanya haram mutlak, tapi dipotong video seolah-olah ustaz itu menghalalkan. Makanya di dalam surat yang mana kata Allah di dalam surat Al-Hujurat di ayat ke-10, apa yang Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Iko dan seharusnya awak benar-benar garis bawahi. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang beriman ini adalah bersaudara. Bersaudara ikhwah. Inya indahnya benderanya Muhammadiyah, MU, Persis, orang Jamaah Tabligh, orang Salafi atau segala macam. Selagi asal usulnya masdarnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itulah hakikat orang-orang beriman. Perkara perselisihan itunya ijtihadiyah para ulama, dan kita tidak bisa terlepas dari ulama-ulama. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, innamal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama-ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Yang mana? Kenapa dikatakan pewarisnya para nabi? Karena dia yang menerangkan, yang menerangkan bagaimana Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Dia yang membawa risalah Rasulullah SAW, yang menerangkan bagaimana hukum-hukum tersebut, bagaimana cara kita meneruskan risalah Rasulullah SAW, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Kita membaca, mengajari atau mendalami ilmu-ilmu alam, baik ilmu nafi dan ilmu sarfi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ilmu grammar. Karena untuk belajar membaca kitab gundulmu tidak bisa terlebih dari ilmu sarfi dan ilmu nahwi. Maka kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Makanya barang siapa yang dikatakan orang-orang beriman, maka sesungguhnya di dalam lingkaran orang beriman adalah ikhwah, bersaudara.
Tidak boleh kita mensektekan, tidak boleh kita memisah-misahkan antara si A, si B, si C, si D atau selanjutnya. Melainkan tidak lain kecuali kita adalah seorang muslim. Kok bantu Muhammadiyah MU Persisku itu hanya orang khilaf. Ikut karena kamu dong. Jangan dianggap Muhammadiyah MU atau Persisku suatu agama, tidak. Tapi katakan saya adalah seorang muslim. Qul ana muslim. Katakan saya adalah seorang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim adalah ikhwah. Faslihu baina akhwaikum. Dan kewajiban bagi orang beriman satu ini. Faslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah persaudaraan di antaramu. Kok ado dan salah dinian. Tidak perlu awak mencela. Tidak perlu awak menyebarkan fitnah, keji. Nama itu lebih dahsyat hukumannya di hadapan Allah. Dan orang yang tidak mau menasehati dan orang yang tidak mau dinasehati, hakikatnya di hadapan Allah mereka lah minal khasirin. Mereka lah orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat nanti kelak. Aku kata Allah di dalam surat Al-Asr, wal asri. Itu Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu ini adalah menentukan bagaimana seseorang baik atau tidaknya. Itulah dengan waktu. Al-waktu kasayf fa in lam taqta qata'ak. Waktu itu batu pedang, Pak. Kalau orang tidak memuti waktu, tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, maka waktu akan menggurus kita, maka waktu yang akan memotong kita. Makanya Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Kalau Allah bersumpah ke aku pun ke makhluk dia, karena Allah itu hanya ini adalah mutlak haknya Allah penuh. Bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar. Di situ kalimat wal asri, karena asal di situ adalah waktu yang melingkupi semua masa. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr, pasti akan dalam keadaan merugi, kata Allah. Illa, ada kalimat pengecualian di dalam ilmu nabi itu harful istithna, huruf pengecualian. Kecuali berarti setelah kalimat kecuali kalawan kata dari merugi, berarti beruntung. Siapa mereka yang beruntung di hadapan Allah? Alladzina amanu, terutama orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Yang pertama, ini harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan siapa mereka yang hakikatnya orang mukmin? Al-islah bainal mu'minin, orang yang selalu mengandalkan kebaikan, perbaikan sesama muslim, sesama mukmin. Faslihu baina akhwaikum. Tidak cukup kita beriman kepada Allah, karena Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Al-Asr, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, beramal soleh. Itu sifatnya beramal soleh, bisa ke Allah, bisa ke manusia. Dalam murni itu dia ada tahantur, karena terkajunya malah aturan yang masih mota agak tidak masih mota cibuhnya itulah ciri khas Surawa, Pak. Dan kan sahabatnya orang batu sih untuk serampok kalau di lapangan dulu itulah bantu ada kok DPRD lah. Nah itulah Rawa, tapi ciri khas Rawa aku memang makanya di Indonesia agak ngeri-ngeri sedap kalau pemimpin dipaci orang awak. Bapak tidak kami damuahnya. Pak DPRD harus berjuang, kalau enggak hanya di DPRD. Awal doa dengan ke DPR RI harus berani lantang.
tapi nalone kate tak guna nak di lurah. Itu prinsip pemimpin, Pak. Di mana tak kaiti ke pasti bawa. Kalau Bazuman sebentar. Bazuman. di mana kaiti Pak? Jadi kalau tak perlu di mana? Di luar itu prinsip. Seorang pemimpin dia punya prinsip. Dan dia dan iyo kayu orang apa cek pemimpin awak dulu Bung Hatta, dan setuju dia modelo dengan komunisme awalnya dari wakil presiden. Berarti dah kira-kira posisi awak lama di wakil presiden, jangan awak ada di wakil presiden mungkin masih di DPR, DPRD, maaf Bapak Ketua. Mudah-mudahan sebagai penyemangat pulang ke kampung. Oh iya, betul ya sahabat Leo. Memang harus awakku karena pemimpinku baik sekelas umat, sekelas Abu Bakar kan. Abu Bakar Siddiq untuk kejadian seorang pemimpin khalifah setelah Rasulullah menangi ketika kaum Muhajirin, kaum Ansar para pemimpin siap setelah Rasulullah. Kaum Ansar mencalonkan dari kaum Ansar, kaum Muhajirin mencalonkan kaum Ansar dan Muhajirin, dan ada satu orang salah satu sahabat mengatakan mudahnya duduk kaum Ansar, duduk kaum Muhajirin untuk menjadi khalifah yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu. Sia yang berkhutbah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar menangi ya Pak. Kalau kini itu tak dia tak dan menjadi pemimpinnya ala pitiah keluarnya dan jadi menanginya dan cuma menangi gilo api dalamnya utang 55. Nah kalau ada gilo kalau dipelantik selesai lalu tak ada utang-utangnya kurang lebih begitu lah Bapak Ibu. Balik tadi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka yang beruntung di hadapan Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti kelak. Mereka yang beramal saleh. Amal saleh itu sifatnya bisa di Allah secara vertikal, bisa juga secara muamalah horizontal, muamalah bainan nas, hubungan interaksi sosial sesama manusia. Tapi yang ketiga itu khusus untuk manusia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tawassaw itu saling menasihati, Pak. Saling menasihati, amuahnya menasihati, amuahnya dinasihati, amuahnya didana, amuahnya mandangan. Jangan muah didana, tapi tidak muah mendengar. Sama naik di mana sehati orang, tapi tidak muah sama dinasihati. Aku ayo, itu sifat-sifat iblis bukan? Apa kata Allah? Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat orang kafir itu, orang kafir ciri ada wastakbar, enggan sombong. Kok ada rasa sombong di hati awak, banyak istighfar. Kok ada merasa awak orang paling elok, merasa ibadah awakku sesuai dibanding yang lain, hati-hati. Berarti di hati awakku masih ada penyakit iblis. Apa kata Allah? Wahai iblis, sembahlah apa? Sujudlah pada Adam, muliakan Adam. Sujud di situ bukan penyembahan, melainkan untuk memuliakan derajat Adam dibanding makhluk yang lain. Apa kata iblis? Karena kau harus sujud kepada Nabi Adam, sedangkan kau khalaqtani min nar
Kau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan Adam dari tin, minatin, dari tanah yang hina. Ana khairu minhu, sedangkan aku lebih baik daripada dia, wahai Allah. Kalau beriman orang aku imannya iblis, Pak. Iblis itu tidak pernah mengakui Tuhan dulu. Iblis itu mengakui Allah, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Tapi dia gara-gara penyakit sombongnya, enggak mendengar nasihat, mendengar perintah dari Allah, nanti dikeluarkan dari surga. Sedangkan makhluk yang masuk surganya Allah, nggak mungkin mereka yang kufur sebelumnya, pastinya taat kepada Allah. Tapi dia gara-gara apa wastakbar wa kana minal kafirin, dikarenakan dia enggan atau dia sombong, makanya ia apa dikeluar dari surganya Allah, dan khalidina fiha, dan dia nanti yang mana makhluk Allah dia akan menempati nerakanya Allah, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Inilah penting. Ternyata di sini orang yang merugi yang pertama orang yang tidak mau beramal soleh, orang yang tidak mau beriman, orang yang tidak mau menasihati dan dinasihati. Yang terutama untuk merealisasikan keimanan seseorang, sini apa? Sholat. Pak, Ibu, adik-adik pasalnya, baik pemuda dan pemudi, itu nasihat yang sangat betul-betul harus kita jalani. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalat, kata Rasulullah. Pertama kali yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah bukan bagaimana, bukan apa, kecuali sholat. Sebaik apapun amalan seseorang, bagaimana banyaknya sedekah dia, berapa banyak yatim piatu dia hidupkan, dia berikan kemakmuran, bersedekah tidak terhitung jumlahnya, loyalitas dia terhadap saudaranya, loyalitas dia terhadap tetangganya, loyalitas dia terhadap orang lain tidak diragukan. Tapi ternyata satu amalan yang dia tinggalkan, sholat, maka sia-sialah kebaikan dia orang tersebut. Dan orang yang meninggal sholat, Pak, tidak akan pernah diterima amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Tapi orang ketika dia menjaga sholatnya, kok dia berbuat dosa, dosanya tetap dihitung dosa. Tapi ketika dia berbuat baik sedikit pun, sekalipun dia sedikit berbuat baik, maka Allah akan terima kebaikan. Kenapa? Karena sholatnya seseorang. Maka dari itu, ibu-ibu dan bapak-bapak terutama, tanamkan sholat kepada anak-anak kita. Karena sholat ini yang akan mengantarkan bapak-bapak ibu ke surganya Allah. Kalau aku orang lain tidak pernah memperhatikan sholatnya, sholat dan ngajinya anak-anaknya, ketahuilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individumu adalah seorang pemimpin, dan engkau akan diminta pertanggungjawaban apa yang kau pimpin, bagaimana yang kau pimpin itu di hadapan Allah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik Pak, terkhususnya untuk para ayah, karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang laki-laki pemimpin bagi perempuan, tidak hanya perempuan, pemimpin bagi keluarganya. Nah, ikut saja di kondisi yang kurang kondusif, Pak. Jadi mungkin kuparitnya mulai agak lita. Ya, mungkin waktu acara-acara yang lain, mudah-mudahan nasihat ini insya Allah yang akan menghantarkan kita. Yang pertama, Bapak, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah bersaudara, Pak. Seorang mukmin itu bersaudara dunia wal akhirah.
kok sekalipun ya saudara kami apa, tapi kok lain akidah hanya di dunia dia sebagai saudara, tapi di akhirat tidak akan pernah menjadi seorang saudara. Tapi kalau diikat oleh keimanan, itu dunia wal akhirat dia akan menjadi saudara. Dan jangan lupa kita hidup sosial, makhluk sosial, yang mana di sisi lain kita harus menasehati dan di sisi lain kita mau dinasehati. Allah tidak Allah mendengar. Syukur. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah tadi mengenai pentingnya waktu dan pentingnya waktu sama pentingnya bahwa tadi Ustadz mengatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta bertanggung jawabnya di akhirat. Terus ada yang disampaikan Ustadz tadi itu ya kita lupa supaya nah untuk apa-apa jo ibu-ibu amai-amai kami dan latibo aduh dan kami minum kopi bisa minum kopi bisa juga di belakang kicau ada di situ kicau ada bisa ada kapelo aku ada sambur di belakang lagi dari tadi itu masih dingin suasananya, jadi boleh masih dingin dia ada angin. Jadi itu di ada. Tadi kan aku ada kehidupan kan ada lama ibu dan bapak ibu kan. Ya itu king versi lain. Versi agak ke bawah sedikit. Tepi ya, di tepi, jangan di tengah ya. Ayo, yang punya lepek gimana ini? Mana tadi yang bagian panitia? Yang ada